Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, dan kita benar-benar berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya mencoba untuk mengingatkan kembali diri saya dan para jamaah sekalian bahwa setiap perjuangan itu memang perlu pengorbanan. Dan pengorbanan yang tertinggi itu adalah ketika kita menggunakan seluruh potensi yang kita miliki untuk kita gunakan dalam rangka untuk meraih sesuatu yang kita cita-citakan. Dan semua itu benar-benar kita lakukan hanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat betapa para sahabat itu berkorban dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya, untuk membela agama Allah. Jihad mereka luar biasa. Mereka sudah tidak berpikir lagi untuk mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan ridha Allah. Banyak sahabat yang gugur di medan perang karena ingin membela agama Allah. Dan insya Allah mereka adalah syahid. Mereka adalah syuhada, orang-orang yang betul-betul meninggal dengan ridha Allah. Di samping itu juga ada serangkaian perbuatan sahabat yang sangat mulia ketika mereka menyedekahkan hampir semua hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Dan semua itu dikerjakan hanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Ikhlasan mereka untuk bersedekah luar biasa. Kita sebut misalnya Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan para sahabat yang lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib, yang seringkali ketika saya berbicara tentang masalah keunggulan para sahabat itu, orang bertanya-tanya, lebih unggul mana di antara para sahabat itu? Dan Rasulullah, ya tentu saja mereka adalah orang yang mengikuti Rasulullah. Keunggulan Rasulullah itu tidak tertanding. Tapi kalau kita bandingkan satu sama lain, para sahabat itu masing-masing punya keunggulan yang berbeda. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lain-lain itu punya keunggulan yang masing-masing tidak bisa dibandingkan karena keunggulan mereka berbeda-beda. Ada yang sinis pada Abu Bakar, terutama orang Syiah. Ada yang sinis kepada Umar, utamanya juga orang Syiah. Ada yang sinis kepada Utsman bin Affan, utamanya juga orang Syiah. Dan bahkan ada yang sinis terhadap Ali bin Abi Thalib karena dia dianggap sebagai orang yang paling utama di antara para sahabat orang Syiah, sehingga orang-orang yang non Syiah merasa tidak nyaman dengan sebutan yang terkait dengan Ali, yang disebut misalnya dengan karramahullah wajhah. Dan bagi saya, penghormatan terhadap para sahabat itu adalah sesuatu yang wajar, karena mereka sudah berjuang sedemikian rupa dengan perjuangan yang sulit untuk kita tandingi. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para jamaah yang dirahmati Allah, di samping kita itu memerlukan pengorbanan, kita juga memerlukan kesabaran, dan kesabaran yang kita perlukan itu adalah kesabaran yang prima. Kita harus mengoptimalkan kesabaran kita di dalam berjuang, dan inilah yang selalu saya sampaikan. Saya seringkali mencoba mencermati serangkaian ayat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama, saya dulu pernah menjelaskan bagaimana Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 9 sampai ayat 11. Allah berfirman di dalam ayat itu, Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 9 sampai 11 dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in adzaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Wa la in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu fayaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anhu innahu la farihun fakhur illa alladhina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguh jika kami cicipkan kepada manusia suatu rahmat dari kami kemudian kami cabut kembali darinya, sesungguhnya dia menjadi sangat terputus asa lagi sangat kufur terhadap nikmat Allah. Sungguh jika kami cicipkan kepadanya satu nikmat setelah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata telah hilang keburukan itu dari. Sesungguhnya dia akan sangat gembira lagi sangat membanggakan diri. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Di dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan ada dua kecenderungan manusia yang sama-sama mendapatkan kritik tajam. Yang pertama, ketika mendapatkan kenikmatan sering lupa, tetapi begitu mendapatkan musibah banyak menyesal. Banyak orang yang berputus asa ketika mendapatkan ujian dari Allah, berupa ujian-ujian yang tidak baik, sehingga sulit bagi mereka untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri mereka. Tapi juga ada manusia lupa diri ketika mendapatkan nikmatan dari Allah yang luar biasa, sehingga mereka itu lupa bahwa itu adalah bagian dari kenikmatan Allah yang harus dia syukuri. Terlalu bergembira mereka mengalami euforia yang sangat luar biasa dan berbangga diri dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada dirinya, sehingga mereka bahkan bisa bersiap sombong. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh. Orang yang sabar itu ketika mendapatkan musibah, dia selalu bisa bersabar. Ketika mendapatkan nikmat selalu bisa bersyukur. Dan amal soleh mereka selalu hadir dengan kesabarannya. Dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat 66 pada surah Al-Anfal, Allah berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Ini luar biasa ini. Saya mencoba untuk merenung rangkaian ayat ini. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Kali-kali saya ulang dengan bacaan-bacaan bermacam-macam. Nggak boleh gitu ya. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu
alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang saat turunnya ayat ini, Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antaramu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ternyata kesabaran itu bisa menciptakan sebuah kekuatan yang luar biasa, sehingga orang yang sabar itu bisa mengalahkan orang dengan jumlah yang lebih besar. Saya masih ingat betul kisah perang Badar. Bagaimana orang-orang Islam itu bisa mengalahkan musuh yang sangat besar dan sangat kuat karena kesabaran mereka. Nah, peristiwa perang Badar itu menginspirasi banyak orang. Yang menang itu tidak harus yang banyak. Yang kecil pun bisa menang ketika punya kesabaran. Dan sekarang terbukti. Maka saya seringkali memberikan kritik terhadap diri saya sendiri. Karena saya sering dikalahkan oleh orang-orang yang tidak saya perhitungkan. Karena apa? Kesabaran orang itu. Orang Islam itu di Indonesia kan mayoritas jumlahnya. Tapi seringkali menjadi pecundang karena ketidaksabarannya. Dan dikalahkan orang-orang yang sabar untuk melawan orang-orang Islam yang tidak sabar itu. Dan banyak kekalahan yang dialami oleh umat Islam karena ketidaksabaran mereka ketika menghadapi musuh-musuhnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang saya baca itu mengindikasikan bahwa kesabaran itu harus dimaknai dengan benar. Kesabaran itu harus diakui, harus dianggap, harus diapresiasi, dihargai sebagai sebuah proses untuk menanggulangi permasalahan yang menimpa diri kita. Dan dalam perspektif Islam, musibah yang seringkali menimpa umat Islam itu harus disikapi dengan kesabaran. Dan hanya kesabaran itu yang akan bisa menjadikan manusia itu bisa mengatasi semua masalah yang terjadi. Yang seringkali saya katakan adalah pertama, musibah itu muncul sebagai akibat dari kesalahan manusia terhadap Allah. Dan musibah seperti ini dimaknai sebagai teguran Allah. Yang kedua, musibah itu seringkali lahir karena kita lengah menghadapi ujian. Dan semua tujuannya untuk menaikkan derajat keimanan. Sekali lagi saya katakan, kesabaran yang ditopang oleh semangat iman, saya akan mampu meminimalkan tindakan-tindakan yang tidak produktif, tindakan-tindakan yang destruktif, tindakan-tindakan yang tidak konstruktif, tindakan-tindakan yang pada saatnya justru akan lebih banyak merugikan diri kita sendiri. Saya katakan bahwa kenikmatan dan kenyamanan hidup itu bisa menghalangi munculnya inspirasi dan ilham. Sebaliknya, rintangan dan cobaan justru akan membantu setiap orang memunculkan solusi. Saya katakan, ya, setiap kenikmatan dan kenyamanan hidup itu kalau disikapi dengan sikap syukur, ya akan bisa memunculkan inspirasi. Tapi kalau kenyamanan hidup, kenikmatan itu tidak disyukuri, itu akan justru membuat manusia terpuruk. Rintangan apapun, cobaan apapun, seberat apapun, itu akan muncul solusi setiap masalah yang dihadapi, karena orang terlatih. Tapi ketika kesabaran tidak tumbuh, musibah sekecil apapun akan bisa membuat orang itu putus asa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak cobaan yang kita hadapi saat ini, baik kemiskinan atau tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, hingga bencana kemanusiaan yang sekarang ini sedang terjadi. Misalnya ketika kita bicara pandemi COVID-19, semua itu menimpa kita, dan semua harus dihadapi dengan kesabaran. Tidak harus kita biarkan semuanya seolah-olah kita bersabar itu dengan sikap pasrah, menyerah pada keadaan, mereview kondisi apa adanya terus kemudian diam. Tidak. Kita harus punya upaya untuk menghidupkan semangat untuk keluar dari keadaan yang sedang menghimpit diri kita itu dengan upaya-upaya optimal. Kita harus punya ikhtiar optimal. Bahkan ketika kita mencoba untuk mencermati ayat yang terdapat dalam surah
Al-Anfal ayat 66. Itu jelas sekali. Allah itu telah meringankan diri kita karena kita itu punya kelemahan. Dengan kesabaran kita akan bisa mengalahkan apapun, siapapun. Bagi orang yang sabar, ketika tertimpa bencana apapun, bencana yang menimpanya, tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Karena apa? Dia selalu akan melakukan upaya untuk keluar dari musibah yang menimpanya. Jika dia punya kekurangan harta, dia akan berupaya untuk melakukan tindakan untuk mendapatkannya. Dia tidak akan patah semangat. Kekuatan sabar inilah yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi setiap orang Islam. Dia akan selalu berusaha melakukan tindakan terbaik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan bisa menyatukan semangat berpikir dan semangat berpikir. Dia akan selalu bisa melakukan tindakan yang terbaik. Karena apa? Bagi seorang yang beriman, setiap ujian itu adalah tantangan yang harus dihadapi. Dan Allah sudah menyatakan di dalam firman-Nya pada surat Al-Ankabut ayat 2 misalnya. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Karena beriman itu akan selalu diuji dengan ujian-ujian yang seberat apapun, dan ujian yang seberat apapun itu harus dilalui dengan kesabaran yang luar biasa. Dan saya katakan kesabaran itu adalah tonggak keberhasilan. Awal perubahan hidup itu harus diawali dengan kesabaran. Kita harus keluar dari suatu masalah, setiap masalah yang kita hadapi dengan kesabaran. Himpitan masalah apapun yang menerpa diri kita harus kita hadapi dengan kesabaran. Dan semangat yang muncul dalam diri kita dengan kesabaran itu akan menjadikan kita tidak pernah cemberut ketika mendapatkan musibah. Maka kita akan tersenyum karena kita ditantang untuk keluar dari setiap musibah yang menimpa diri kita. Seolah-olah kita ini tidak pernah merasa sedih dengan apapun ujian Allah yang berupa musibah yang bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Orang tidak pernah merintih, tidak pernah meratap dan larut dalam kesedihan dalam musibah apapun yang terjadi, karena orang yang punya kesabaran akan selalu berupaya dengan sekuat kemampuannya untuk membangun semangat dan optimisme dalam rangka meraih kesuksesan. Kesabaran adalah sebuah kerangka ketabahan jiwa yang menyertakan optimasi perbuatan yang aktif, sehingga di dalam hidupnya selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi ketika kesabaran itu hilang, boleh jadi orang akan terpuruk dalam kesedihan, sehingga dia menjadi orang yang serba pesimis. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya itu cenderung negatif, dan pada saatnya dia akan terpuruk dalam kegagalan demi kegagalan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita pahami dari semua itu? Sekali lagi, ujian seberat apapun jangan pernah membuat kita merintih, meratap, menangis, dan kemudian terpuruk dalam kesedihan. Jadilah orang yang selalu berkata, inilah ujian yang harus saya hadapi, dan saya harus berhasil melampaui setiap ujian yang saya hadapi dengan satu keyakinan bahwa semua akan berlalu, badai akan berlalu, dan semua akan baik-baik saja ketika saya punya kesabaran untuk selalu berhadapan dengan musibah itu bersama Allah. Yakinlah, bersama Allah kita bisa, karena Allah selalu akan menyertai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.